2022, bencana kelaparan sudah parah di negara-negara. PBB mencatat sebelumnya belum ada kelaparan separah ini. 828 juta orang harus tidur dalam keadaan lapar. PDB, jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Ini negara miskin di dunia sekarang, Maret 2023. Burundi, Afrika Timur, 12 juta populasi, krisis air, sanitasi, kelangkaan bahan pangan menghantam. Kemudian adanya per kapita itu 4,6 juta. Kemudian dari ini ada 10 negara termiskin di dunia. Kemudian di sini ada kasus-kasusnya, itu ada letak geografisnya, dikurung oleh daratan, sistem hukum buruk, kurang kebebasan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, penyebaran HIV/AIDS. Kemudian di sini, benih jangan dibiarkan bertunas. Bencana kelaparan yang parah, masalah iklim global yang berubah-ubah menjadi parah lagi dengan pemanasan global. 2023 akan menjadi hal yang buruk bagi semua tanaman. Perlunya menimbun makanan di waktu tepat. Ilmuwan mengingatkan bencana kelaparan ini. Kemudian adanya 50 tahun yang lalu penelitian. Di sini Profesor Dan Reuters ahli sistem dinamik tahun 1972 itu mengumpulkan seluruh orang-orang cerdas di seluruh dunia. Hasilnya di situ dimasukkan ke komputer keruntuhan dunia 2040. Percobaan pertama, eksperimen sumber daya alam terbatas, pertumbuhan populasi yang tidak terbatas, populasi terus meningkat hingga puncaknya 2020 itu akan menjadi kapasitas produksi industri manufaktur dan pasokan makanan menurun, peradaban runtuh. Kemudian kedua, kemajuan teknologi dengan mengalihkan dua sumber daya alam. Di sini eksperimen kedua itu percaya bahwa manusia itu cerdas, mampu mengelola sumber daya alam, membuat inovasi sumber daya alam. Kemudian terus meningkat sumber daya alamnya kedua. Kemudian hingga puncaknya tahun 2020, di mana di sini ternyata hal yang tak terduga terjadi. Ternyata di sini populasinya meningkat, pencemaran lingkungannya meningkat, air bersihnya itu krisis, sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui, keserakahan manusia, kemudian tidak semua orang peduli, tidak peka, kemudian terjadilah saat itu sumber daya makanan manusia akan memproduksi banyak barang, pencemaran lingkungan 2 kali lipat. Kemudian maka populasi pangan dan manufaktur menurun, populasi menurun dengan cepat dan adanya keruntuhan peradaban runtuh. Kemudian di sini seorang tidak akan mempedulikan kesehatannya sebelum mereka butuh. Seorang jajan sembarangan, alkohol, rokok, tidak peduli organ-organ yang bekerja di tubuh, itulah seorang egois, mendahulukan nafsu dari akal. Jadi di sini ada peningkatan penelitian ketiga, eksperimen meningkatkan kecepatan kemajuan teknologi pengetahuan dan teknologi manusia. Kemudian percaya manusia mampu memperhatikan lingkungan. Kemudian meningkatkan kembali sumber daya alam. Keruntuhan tetap terjadi 2040. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kerusakan bumi manusia akan terjadi. Kemudian di sini Al-Quran itu tampak kerusakan darat dan laut akibat ulah tangan manusia. Di sini karena hati atau kolbu sifat manusia itu berubah. Manusia itu terlupa, serakah, tamak, iri, dengki, suka pamer. Kemudian Maryam 90, hampir saja langit terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Ini karena manusia serakah, kerusakan, dan mematuhi semua hukum Tuhan pencipta alam, tidak melakukan perusakan bumi itu yang seharusnya dilakukan. Manusia harusnya bersyukur karena bumi ditundukkan untuk manusia. Kemudian di sini ada seorang IT sekarang memahami prinsip berapa canggih teknologi sumber daya alam manusia adalah terbatas. Manusia namun pertumbuhan penduduk tidak terbatas. Beban lingkungan meningkat dan persediaan makanan berkurang. Teknologi terus ditingkatkan namun tidak mampu mencegah keruntuhan peradaban. Peneliti menyimpulkan yang terbaik adalah kendalikan populasi untuk memperpanjang peradaban. Di sini Nabi dan Rasul terakhir berkata, bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Debunya mampu untuk bersuci menggantikan air. Jangan sampai ada perang nuklir karena debunya akan merusak tubuh. Dan laporan 50 tahun ini sebagian besar menjadi kenyataan.
kunci dari peradaban adalah melindungi alam, tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dewan 22 Maret 2022, Dewan Sains dan Keamanan itu perlunya untuk di sini akan terjadi keruntuhan bumi, tidak bergeser jarum jam kiamat berada di titik terdekat dengan bencana akhir peradaban. Penggunaan senjata nuklir, ketegangan politik, konflik, perang, ingkar janji, penggunaan emisi, kesejahteraan ekonomi, vaksinasi, perlombaan senjata, korupsi, ekosistem informatif, di mana ini kurangnya informasi menjaga bumi, kemudian lebih banyak informasi perang dan kekerasan atau mengikuti orang yang suka, dan kurang memperhatikan konten-konten edukasi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, menjadi cikal bakal kiamat sudah dekat. PR 2023, pengurangan kemiskinan, fokus perkembangan teknologi, mengurangi emisi, fokus pada cara menjaga, melindungi, merawat bumi, pentingnya menanam pohon besar-besaran, dan peperangan harusnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk politik beradu kekuatan. Pentingnya individu melawan hawa nafsu agar tidak sekedar seperti kera di hutan, seperti kerbau di sawah. Pentingnya memajukan sektor pertanian, menimbun makanan, menyimpan makanan, berhenti korupsi, serakah, jangan hanya cinta dunia, cinta akhirat, jaga bumi untuk anak cucu dan generasi ke depan. Jangan sampai kehidupan hancur, kemudian dunia menjadi hancur. Perbaiki iklim film, tayangan televisi, fokus pada solusi pangan, sumber daya untuk kesejahteraan bumi dan penghuninya. Dan di sini ada bunuh diri, rata-rata bunuh diri di Indonesia per 100 penduduk. Saat sudah lulus SMA hari itu 4.300 tahun 2020. Kemudian fenomena bunuh diri Indonesia 3,7%. Kemudian negara Korea Selatan sangat tinggi karena di sana belajar terus, sedikit libur. Kemudian bunuh diri merupakan sebab utama kedua untuk kematian pada kelompok usia 15-29 tahun. Kemudian di sini Rusia menjadi negara yang paling banyak bunuh dirinya.